Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neldayanti. NIM 251211600036 dari Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Askia. Dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan proses pengujian data statistik dengan menggunakan SPSS, khususnya dalam melakukan uji normalitas, homogenitas, one simple t-test, dan one way ANOVA, sesuai dengan metode yang telah diajarkan dan sebagai bagian dari tugas mata kuliah statistik. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan yang jelas dan bermanfaat. Uji yang kita lakukan pertama adalah uji normalitas. Langkah pertama, kita harus memasukkan data yang ada ke dalam SPSS. Nah, di sini sudah ada soalnya. Ada 3 kelas, yaitu kelas 2A, 2B, dan 2C, yang mana sampelnya diambil secara acak sebanyak 5 orang per kelas. Untuk memudahkan kita menyalin datanya, maka dibuat tabel yang ada di sebelah kanan. Lalu, data yang ada di tabel kita kopikan saja dan pindahkan ke aplikasi SPSS. Untuk pengeditan data agar rapi dan jelas, maka kita klik variabel view. Ganti variabel 00001 dengan kelas dan variabel 00002 dengan nilai. Dan bagian desimal di kelas ganti jadi 0 karena nilainya tanpa desimal. Kemudian klik bagian value di kelas untuk memudahkan pembacaan di hasil ujinya nanti. Buat 1 di value-nya dan kelas 2A di labelnya. Kemudian klik add. Begitu juga dengan seterusnya. Isi 2 di value dan kelas 2B di labelnya. Dan klik add. 3 di value-nya dan kelas 2C di labelnya, klik add. Dan klik OK. Kemudian klik data view dan pilih analyze, lalu pilih descriptive statistik dan pilih explore. Setelah itu, masukkan kelas ke factor list dan nilai ke dependent, lalu klik plots yang ada di bagian kanan dan klik normality plots with test. Klik continue dan klik OK. Maka hasil dari uji normalitas akan muncul. Nah, untuk cara membaca hasil ujinya, lihat pada tabel bagian signifikan, di mana untuk nilai kelas 2A, 2B, dan 2C besar dari 0,05, yang artinya data berdistribusi secara normal. Uji selanjutnya adalah uji homogenitas dan one way ANOVA. Kita masih menggunakan data uji normalitas karena datanya sudah ada dan diedit. Maka langsung saja kita klik analyze, pilih comprehend means, lalu pilih one way ANOVA. Masukkan kelas ke faktor dan nilai ke dependence list,
lalu klik option yang ada di sebelah kanan dan pilih Homogeneity of Variance Test. Klik continue dan klik OK. Maka hasil uji homogenitas dan Y1 ANOVA-nya akan keluar. Dari hasilnya untuk uji homogenitas didapatkan nilai signifikan besar dari 0,05. Artinya, varian data bersifat homogen atau uji homogenitas terpenuhi. Dan untuk uji one way ANOVA didapatkan nilai signifikan 0,000 kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan secara signifikan antara kelas 2A, 2B, dan 2C. Uji selanjutnya adalah uji one simple t-test. Di sini sudah ada soalnya. Dari soal diketahui bahwa batas minimal 10 jam per minggu. Artinya, di sini menggunakan uji one tail atau satu arah. Kopikan data yang ada di tabel ke SPSS. Untuk pengeditan data, agar terlihat jelas dan rapi di hasilnya nanti, maka kita klik variabel view. Ganti variabel 00018 menjadi nomor dan variabel 00019 jadi jam. Dan ganti 2 jadi 0 pada desimal di bagian nomor dan kembalikan ke data view. Lalu klik analyze, pilih compress mean dan pilih one simple t-test. Masukkan data jam di tes variabel dan masukkan 10 atau batasan minimal jam per minggu di test value. Klik option di bagian kanan, maka akan muncul confidence interval percentage atau persentase tingkat kepercayaannya. Nah, di sini saya masukkan tingkat kepercayaannya yaitu 95%. Kemudian klik continue dan klik OK. Maka hasil one simple t-test akan muncul. Didapatkan nilai signifikan 2 tilnya 0,608 besar dari 0,05. Artinya adanya perbedaan rata-rata jam belajar mahasiswa per minggu dari minimal jam pelajaran yang diberikan oleh fakultas. Demikian saja tugas saya pada mata kuliah statistik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.